Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tamam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu insya'allahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan tahkim yang arif dan bijaksana yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan kepada santri wal santriwati yang mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Ketika kita melihat selayang pandang ke belakang, bagaimana cara Nabi berjuang, halangan dan rintangan yang terus menghantam, sehingga betapa sulitnya baginda Nabi di dalam mengekspansi syiar agama Islam. Mulai dari dakwah Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya Islam mampu tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka disitulah dakwah Nabi pun mulai terang-terangan. Karena Islam terus-menerus menjual seluruh dunia, maka kafir Quraisy pun semakin geram melihat seluruh orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Mereka melakukan seluruh kemampuannya untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Nabi, yang tujuannya ingin merusak bagian dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, di momentum Muharraman ini, semangat hijrah di masa penuh fitnah adalah tema yang insya Allah akan kami bawakan pada malam yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, para ulama membagi hijrah menjadi dua kategori. Satu, hijrah secara hakiki. Dua, hijrah secara maknawi. Yang pertama, hijrah secara hakiki, yang berarti al-intiqalu minal makani ilal makanil ukhra, berpindahnya dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti halnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hijrah yang dimulai dari kota suci Makkah al-Mukarramah menuju kota suci Madinatul Munawwarah. Timbullah suatu pertanyaan, lantas hijrah manakah yang harus kita lakukan layaknya seorang yang beriman? Sedangkan Nabi pernah berkata, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah futuh Mekah. Namun saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran bahwasannya barang siapa yang mengharapkan rahmat dari Allah selain daripada beriman dan berjihad di jalan Allah, maka kita sebagai orang yang beriman pun diwajibkan pula untuk berhijrah.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka semua hanyalah menginginkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hijrah secara maknawi, yaitu al-intiqal min qabihin ila khairin, berpindahnya dari keburukan menuju kebaikan, sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wal muhajiru man hajar ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah. Dari hadis di atas menunjukkan bahwasannya hijrah yang sesungguhnya bukanlah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan berpindahnya dari jalan keburukan menuju jalan kebaikan. Namun saudara, hijrah ini tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Hal ini terbukti ketika kita melihat anak-anak di zaman sekarang, alangkah bejat dan bobroknya akhlak dan moral mereka, sehingga larangan Allah pun sudah biasa mereka lakukan, seperti halnya perjudian, pembunuhan, mabuk-mabukan, bahkan pembunuhan pun sudah biasa mereka lakukan. Ketika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka kita tidak akan pernah melihat kecuali kemunkaran di mana-mana. Kita tidak akan pernah menyentuh kecuali kerasnya pergaulan mereka, dan kita pun tidak akan pernah mendengar kecuali fitnah yang tersebar di mana-mana. Hadirin rahimakumullah, lalu apa solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Maka lakukanlah dengan cara berhijrah. Hijrah manakah yang harus mereka lakukan sedangkan mereka buta akan kebaikan? Solusinya adalah kita sebagai santri yang harus tampil di garda terdepan untuk selalu membimbing suatu jalan keburukan menuju jalan kebaikan. Dan kita pun sebagai santri harus bisa memberi contoh kepada mereka supaya perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, di momentum Muharraman ini, mari kita sama-sama untuk berhijrah dari suatu jalan kebaikan menuju jalan keburukan. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ketika setiap insan mengharapkan rahmat Allah turun kepada kita, lakukanlah dengan cara berhijrah. Hijrah dari suatu keburukan menuju suatu jalan kebaikan, insya Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan timbullah dari diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi